Oncu. Teman-teman, marilah kita berdoa dimulai. Aus masuk apa? Itu harus balik. Berdoa selesai. Terima kasih Oncu, silakan pulang ke tempat duduk. Baik. Siapa yang tadi pagi sarapan? Saya, Bu. Sarapannya apa? Kue. Oke. Kue itu ada yang terbuat dari bahan toko, tetapi ada juga yang terbuat dari bahan umbi-umbian. Pada pembelajaran yang keempat, kita belajar tentang apa? Perkembangan tumbuhan dengan umbian. Ya, perkembangan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Seperti apa? Umbi batang, umbi lapis, umbi akar. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Coba sekarang Oncu sebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Kentang dan ubi jalan. Iya, kentang dan ubi jalan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Oncu. Coba Okto sebutkan contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis. Bawang dan bunga bakung. Iya, bawang dan bunga bakung. Kita semuanya perhatikan ke depan. Pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini dengan tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, PKN, dan matematika. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah satu, dengan mengamati gambar, peserta didik mampu menganalisis ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan spora dengan tepat. Dengan mengamati gambar, peserta didik mampu merinci keberagaman di lingkungan sekitar. Setelah mendengar penjelasan, peserta didik mampu menentukan hasil bagi dua bilangan cacat tanpa sisa dengan benar. Yang akan kita pelajari pertama adalah tentang tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu ada bermacam-macam. Tumbuhan paku itu sendiri adalah sekelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati. Coba lihat di papan. Ini adalah salah satu contoh tumbuhan paku. Namanya paku sejati. Sudah lihat? Kita lihat di sini. Tumbuhan paku sejati ini dia punya daun. Ini daunnya. Lalu ada akarnya. Lalu ada batangnya. Ini dia punya daun, daun. Banyak tulang. Di sini dia ini tumbuhan paku sejati ini. Ciri-cirinya ada punya daun, akar, dan mempunyai tulang yang banyak. Yang berikut paku ekor kuda. Paku ekor kuda ini juga merupakan salah satu contoh tumbuhan spora. Berikut bambu air. Ini namanya paku tanduk rusa. Karena bentuknya seperti apa dilihat di papan sana? Bentuknya seperti apa? Iya, karena bentuknya seperti tanduk rusa sehingga disebut paku tanduk rusa. Anak-anak, Iya, Bu. perhatikan di layar ini. Di layar ini ada gambar tumbuhan paku atau disebut spora tadi. Nah, kita akan dalam kelompok. Ibu sudah bagi dalam kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita akan menganalisis gambar yang ada di layar ini.
Untuk itu coba anak-anak kasih keluar buku, ballpoint. Kita duduk dalam kelompok, ya. Coba perhatikan ke layar ini. Di layar ini ada gambar. Pada gambar ini kita akan menganalisis. Jadi kita dalam bentuk kelompok, kita sudah dibagi dalam kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita siapkan buku kita masing-masing. Siapkan buku. Siapkan buku di dalam kelompok itu. Kita akan analisis ini gambar. Sudah siap? Yang akan dianalisis adalah bentuk daunnya itu seperti apa, lalu apa saja yang kamu temukan di dalam daun itu. Yang ini. Iya. Yang akan kita analisis adalah bagaimana bentuk daunnya, lalu apa yang kamu temukan di daun itu. Tulis di dalam kamu punya buku itu. Apa yang kamu, bagaimana bentuk daunnya, lalu apa yang kamu temukan di daun sana. Ada apa yang ada di daun sana? Bentuk daunnya itu bagaimana? Oke, Dimas, tulis saya. Nah, tulis saja bentuk daun itu seperti apa yang kamu temukan di sana. Baik, sudah? Sudah selesai semuanya? Oke, kalau begitu saya minta perwakilan dari kelompok 2 maju ke depan untuk melaporkan hasil analisis kelompoknya. Silakan. Baik teman-teman, saya dari kelompok 2 akan melaporkan hasil analisis kelompok kami yang kami temukan dalam gambarnya. Bentuk daunnya seperti jari-jari manusia. Pada daun terdapat titik-titik berwarna kuning. Pada daun itu kami temukan tulang-tulang. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk perwakilan dari kelompok 2 yang sudah melaporkan hasilnya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, silakan duduk. Di sini ada percakapan tentang perkembangbiakan dengan spora. Jadi kita akan melakukan percakapan. Nanti 2 teman maju ke depan. Saya akan bagikan percakapan. Yang maju ke depan untuk melakukan percakapan Onju dengan Claudia. Maju. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa, Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Dia tumbuhan sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silakan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak.
spora. Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Lalu dia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat, Dani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai suatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu, kan? Ya, kamu benar. Oke, baik. Terima kasih untuk Oncu dan Claudia. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Oncu dan Claudia. Baik, Oncu dan Claudia kembali duduk ke tempat masing-masing. Coba apa yang kamu temukan pada layar ini? Apa? Gambar. Baik. Gambar-gambar yang di sini menunjukkan keberagaman. Berarti kita belajar tentang keberagaman. Keberagaman di sini ada keberagaman agama, ada keberagaman pakaian, dan ada juga keberagaman pekerjaan. Nah, kita lihat satu persatu. Di sini dikatakan keberagaman agama. Kalau begitu, gambar yang ini menunjukkan agama apa ini? Agama Katolik. Kalau yang ini? Buddha. Kalau yang ini? Kalau yang ini? Kristen. Jadi walaupun berbeda-beda agama, tetapi kita tetap bersama, bersatu. Agama pekerjaan. Ini dia bekerja sebagai apa? Kalau ini? Kalau ini? Polisi. Ini? Pramugari. Yang ini di belakang ini ada dasinya ini? Pegawai kantoran. Yang ini? Pedagang kaki lima. Itu pun walaupun berbeda-beda pekerjaan, tetapi mereka tetap bersatu. Sedangkan yang di bawah ini keberagaman apa ini? Keberagaman pakaian. Ada dari beberapa daerah dengan dia punya gambar pakaian daerah yang dipakai oleh masing-masing orang di situ. Baik. Siapa yang bisa menceritakan pengalaman tentang bekerja sama dalam kebersamaan? Saya, Bu. Oke, Oncu silakan maju. Oncu, ceritakan di depan. Teman-teman yang lain dengar ya. Oncu mau bercerita tentang pengalamannya. Teman-teman, saya akan menceritakan pengalaman menjadi tugas kelas di sekolah. Dalam menjalankan tugas kelas, kami ada 5 orang yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Kami sepakat datang lebih awal ke sekolah untuk membersihkan kelas dan halaman di kelas. Kami bekerja sama-sama sehingga pekerjaan cepat selesai sebelum lonceng apel dimulai. Ini cerita pengalaman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Oncu. Kita tepuk tangan untuk Oncu. Pembagian 2 bilangan cangka tanpa sisa. Pembagian 2 bilangan cangka tanpa sisa. Untuk bilangan pembagian di sini artinya kita melakukan pembagian dengan cara pengurangan berulang. Dengan cara apa? Dengan cara pengurangan berulang. Misalnya di sini. Di sini misalnya 25 dibagi 5. Kita lakukan dengan cara pengurangan berulang. Berarti 25 ini dikurangi 5 sampai habis itu berapa kali? Jadi di sini 25 kurang 5, ya dong? Kurang 5 kurang 5 kurang 5 kurang berapa? 5.
Sudah 1 kali toh kurang. Lalu dikurang 20 dikurang 5 lagi. Sisa berapa? 15. Sudah 2. 15 dikurang 5 lagi berapa? 10. 10 dikurang 5 lagi berapa? 5. 5 kurang 5 sisa? Berarti habis toh. Jadi 25 dibagi 5 itu 5 ini dikurangi berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 25 kurang 25 bagi 5 sama dengan berapa di sini? 5. Bisa dilakukan dengan cara bersusun pendek. Cara apa? Cara bersusun pendek. Nah, di sini ada angka berapa di sini? 25. Berapa di sini, Bang? Berapa itu? Berapa kali 5 itu yang hasilnya 22? 22 bagi 5 berapa di sini? Harus di sini kita tulis di sini angka 4. Di sini adalah angka 4. Sekarang 4 ini kita kalikan dengan 5. 4 ini kita kali 5 di sini berapa? 4 kali 5 berapa? 4 kali 5 20. Bagus. 20. Ini sekarang kita kurangi dulu. Kurangi di sini. Kita kurangi 2 kurang kita dari depan. 2 kurang 2 itu 0. Bisa ditulis 0 di depan atau tidak usah? Tidak usah. Nah, sekarang 2 kurang 0 di sini berapa? 2. Bagus, Eva cepat sekali. Sekarang 2 ini kalau kita bagi dengan 5 bisa tidak? Tidak bisa. Kita kasih turun angka berapa ini? 5. Angka 5 ini kita kasih turun dia sampai di sini. Menjadi berapa di sini? 25. 25 bagi 5 berapa? 5. 5 kali 5 berapa di sini? 25. Kita kurangi. 5 kurang 5 0. 2 kurang 2 0. Nah, berarti 425 bagi 5 sama dengan 45. Bisa paham? Bisa tidak? Bisa. Sekarang Ibu kasih satu soal. Ambil buku. Kita coba satu soal. Kita coba satu soal. 186 dibagi 6. Kerja di kamu punya buku itu.
Kita tulis 3 di atas ini. Nah, sekarang 3 kali 6 ini berapa? 18. Nah, 18 kurang 18 itu kan 0. 0 ini kita tidak bisa bagi dengan 6. Kita masih ada satu angka di atas, kita kasih turun angka 6 di bawah sini. 6 ini dibagi dengan 6. Di sini berapa di sini? 1. 1 kali 6 sama dengan 6 di sini. 6 kurang 6 sama dengan 0. Jadi 186 bagi 6 sama dengan 31. Paham? Paham tidak? Oke, baik. Tuan punya buku tulis, rapi-rapi, pegang saja ballpoint. Tutup buku, pegang ballpoint. Ibu akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Apa? Lembar kerja peserta didik. LKPD untuk bahasa Indonesia, PKN dengan matematika. Dulu bahasa Indonesia. Sebetulnya bahasa Indonesia habis PKN baru matematika di bawah. Di sini tulis kamu punya nama ya. Jangan lupa tulis nama di kamu punya pekerjaan, lembaran pekerjaan itu. Tulis nama panggilan. Kamu lihat di lembaran LKPD itu ada nama, tapi tulisnya di kamu punya buku pekerjaan itu. Nama kelas, dia punya tema, lalu tujuan, nama panggilan saja. Tujuannya di sini itu kita mengamati gambar dan mengamati gambar untuk Ini Bu, tulis di buku ini. tulis di kamu punya buku pekerjaan itu. Gambar A, ada gambar B. Lihat di sana. Gambar ini ada gambar A, ada gambar B, gambar C, dan ada gambar D. Dari gambar itu untuk nomor 1, itu kamu tentukan gambar mana yang termasuk tumbuhan paku. Gambar A atau gambar B atau gambar C atau gambar D. Kamu tentukan saja, tulis di kamu punya buku pekerjaan itu, oh yang termasuk tumbuhan paku itu gambar A atau gambar B atau gambar C atau gambar D. Tentukan itu ada di mana, gambar yang mana.
gambar A atau gambar B atau gambar C. Sudah ke belum? Sudah, Bu. Di kelompok 2 sudah ke belum? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, Ibu kumpulkan kembali untuk Ibu periksa ambil nilai ya. Oke. Coba perhatikan di sini. Berikut ini Ibu bagikan soal-soal untuk kita ulangan, evaluasi. Jadi ini kita kerja masing-masing ya. Baik, untuk soal evaluasi ada yang pilihan ganda, dan ada yang uraian. Jadi kalau yang pilihan ganda itu kita baca, kita tentukan pilihan mana yang lebih tepat, A atau B atau C atau D. Tulis salah satu saja. Kerja sudah, kerja masing-masing. Kalau ulangan ini kita kerja masing-masing. Ini. Rapat lagi sana. Jangan terlalu bongkok ya sayang. Kerja masing-masing ya Mas. Ini ulangan. Jadi kita tidak bisa kerja sama. Kerja masing-masing. Kerja masing-masing. Sudah ke belum? Sudah, Bu. Kalau sudah, sekarang Ibu kumpulkan bahan evaluasi ini, nanti Ibu periksa, Ibu ambil nilai. Oke.
Indonesia, apa lagi? Matematika. Kamu senang atau tidak? Oke. Nah, kalau PPKN itu kita belajar tentang apa tadi? PPKN tentang saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Matematika, PPKN, dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya kita belajar tentang apa? Tumbuhan flora. Kalau PPKN-nya keberagaman. Matematikanya bilangan cacat. Nah, baik, terima kasih anak-anak karena anak-anak sudah mengikuti pelajarannya dengan baik. Manfaat kita menjalankan keberagaman di sini apa saja? Misalnya seperti baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita pulang, mari kita doa tutup. Onco, mari ke depan untuk pimpin doa. Teman-teman, Sabar. marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Onco. Ingat anak-anak, kita pulang sampai di rumah, kita selalu mengikuti protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan sebelum kita makan. Terima kasih.